Baru guys. Katro. Gimana ini? Oke. Miskom sedikit lah. Kayaknya memang Ya. kurang bersahabat dengan teknologi nih kayaknya ya. Iya, memang bersahabatnya sama bahasa roh ini. Langsung dunia roh. Mengerti suara Tuhan langsung. Jadi gimana Pak kabarnya Surabaya? Iya, baik. Masih di Jawa Timur letaknya. Sibuk? Kayaknya Oke, makin oke. sibuk nih sejak sejak Woi, lockdown ada ini. Profesor Joas Profesor Joas. Halo, Profesor Joas. Woi. Iya. Gimana? Ya, ini tambah sibuk sih, tambah sibuk. Tambah Betul ya? sibuk ngurusin bencana ini loh, gereja tanggap bencana. Ngurusin rapid test gitu, pembagian sembako dan Udah sebagainya. ganti profesi tak? Apanya? Ganti Iyalah, profesi. semua menerima itu juga LPG 3 kilo. Air isi ulang juga. Aduh. Jadi Pak, sekali lagi terima kasih buat waktunya untuk bergabung malam hari ini. Kita punya waktu 1 jam tepat untuk ngobrolin soal bahasa roh. Jadi kita langsung aja ya. Pak silakan, kenapa sih waktu pertama ditanya, yuk live bareng, kenapa langsung topik yang dipilih tuh langsung bahasa roh gitu? Kenapa ya? Karena topik itu sulit sih. Jadi kalau nggak bisa kan nggak masalah. Karena sulit. Nah, saya pikirannya karena gini loh, banyak orang tuh salah paham tentang bahasa roh dan salah pahamnya sih, dalam taraf tertentu sangat memprihatinkan. Contoh lah, beberapa yang saya pernah temui itu ada orang yang merasa begini, kayak aku ini nggak pernah berkenan di hadapan Tuhan. No matter what, gitu, aku sudah tried many things gitu, tapi tetap nggak berkenan. Terus ditanya, kenapa kamu merasa begitu? Karena aku nggak pernah dapat bahasa roh. Padahal orang Kristen itu kan harus berbahasa roh. Berarti aku ini nggak pernah good enough gitu di hadapan Allah. Gitu. Makanya udah kuasa, udah macem-macem apa, tetap nggak dapat. Dia jadi merasa kayak spiritually inferior gitu loh. Bahkan ada orang yang akhirnya dia berpikir untuk meninggalkan kekristenan. Dan ini serius sih, ini serius. Dia berpikir untuk mengakhiri kekristenannya karena dia mendengar pendetanya berkata bahwa seorang Kristen itu kalau sejati itu harus berbahasa roh. Kalau nggak berbahasa roh nggak bisa masuk surga. Nanti soalnya kalau di surga itu semua pakai bahasa roh begitu loh. Jadi nanti semua di surga itu pakainya bahasa roh. Sehingga kalau kamu nggak bisa bahasa roh sekarang, nanti di surga pasti nggak bisa gitu loh. Kamu mesti nggak bisa masuk surga. Nah, tapi sebaliknya di sisi yang lain, orang-orang reform, bagian orang-orang Protestan yang anti bahasa roh, begitu kan, gitu. Akhirnya kan mereka merasa bahwa kayak aku ini kok bisa bahasa roh ya? Padahal katanya nggak ada bahasa roh. Jangan-jangan aku kemasukan setan ini, gitu. Nah itu ada juga orang-orang yang mengalami kebingungan. Termasuk di jemaat direk gitu kan, karena namanya aja kan reform gitu kan, gitu. Terus ada yang tanya gini, Pak, saya mau sharing sedikit, nggak tahu saya ini orangnya aneh atau enggak gitu. Saya ini bisa bahasa roh Pak gitu. Cuma Atrek bilang begitu. Saya ini bisa bahasa roh Pak gitu. Terus jadi saya malah jawab kebingungan ya? Iya, saya gampang. Kebingungan. Kalau bisa malah bingung karena merasa reform kan. Ya tak jawab, baguslah kamu bisa bahasa roh kan. Kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa yang lain kan. Kalau saya sih pengennya bisa Mandarin sih. Itu yang bisa susah. Mandarin ya. Supaya bisa dagang ya, jualan jeans. Kan itu bahasa masa depan katanya. Nah, terus jadi lanjut itu kan jadi memang ternyata topik ini penting ya karena memang banyak kesalahpahaman. Benar, kesalahpahaman. Macam-macam di mana-mana. Jadi saya juga pernah khotbah di gereja karismatik, ditanya, Pak, aku percaya bahasa roh enggak? Percaya Roh Kudus enggak? Saya jawab ya percayalah. Kalau enggak ada Roh Kudus mana kita bertobat? Kemudian dia tanya, loh berarti Pak Yakub berbahasa roh gitu. Loh, hubungannya apa gitu? Hubungannya apa? Percaya Roh Kudus dengan berbahasa roh gitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan ini bahkan bisa mengganggu dalam skala yang lebih praktis ya, yang lebih kecil gitu. Misalnya ada satu orang yang dari reform, pacarnya dari karismatik gitu, itu bisa menimbulkan masalah pada waktu menikah apa segala macam gitu. Karena selalu dianggapnya itu inferior oleh suaminya dan suaminya merasa kalau kamu belum berbahasa roh berarti something wrong with you gitu loh. Jadi menghakimi ada ke arah
judgmental. Ini kalau diteruskan, macam-macam alasan-alasannya. Sehingga saya pikir selain karena topiknya ini sulit, memang topik ini sering disalahpahami orang sih. Makanya kita ada di sini untuk membahas. Gitu. Jadi para pemirsa, silakan bertanya yang sulit-sulit ya, mumpung ada ini. Mumpung topiknya sulit, jadi kalau saya nggak bisa jawab kan jangan khawatir, ada Profesor Joatku di situ. Kalau bisa live lebih dari berdua sih kita ada Tracy Trinita juga, ada Tracy Trinita, nyantai aja. Ada orang yang tergabung sini tadi, ada Jimmy Setiawan juga, santai aja. Iya. Ini mereka menjagain kali ini bener nggak ini omongannya, justru takut. Ini omongannya justru takut gitu. nanti kacau katanya. Ini orang-orang dari tadi bisa nggak sih nggak bahas tentang rambut ini? Ini topiknya bahasa roh ya, bukan rambut. Oke, jadi itu alasan mengapa kita perlu bisa berbahasa roh. Bukan ya. Mengapa kita perlu belajar tentang bahasa roh. Gitu. Perlu belajar bahasa roh gitu. Nah, alasan yang lain menurut saya gini sih. Mengapa kita perlu belajar tuh, tadi saya sudah singgung kan. Karena ada banyak kesalahpahaman. Dan ini saya kasih contoh aja lah. Lalu nanti kita langsung tanya jawab aja. Nah, gini. Saya dipuji sama supermodel Indonesia loh rambutnya. Rambutnya tuh, katanya rambutnya bisa memanggil roh. Bisa ini untuk menangkal gitu ya, untuk menangkal bahaya itu. Oke, jadi gini, ada kesalahpahaman dari pihak karismatik maupun dari pihak Protestan menurut saya gitu. Jadi dari pihak karismatik itu salah pahamannya kan karena mengharuskan setiap orang Kristen itu untuk berbahasa roh. Padahal kan kita kalau baca di 1 Korintus 12 bagian-bagian terakhir kan Paulus bilang, apakah mereka semua bernubuat? Ya enggak lah. Apakah mereka semua melakukan mujizat? Ya enggak lah. Apakah mereka semua berbahasa roh? Ya enggak lah. Gitu kan sudah jelas ayatnya sebetulnya. Tapi ya tetap aja orang memaksakan diri untuk berbahasa roh. Atau bahasa rohnya itu dipakai bersamaan gitu kan dalam ibadah gitu kan. Mari kita semua berbahasa roh, mari kita semua berbahasa roh misalnya begitu. Loh, 1 Korintus 14-nya kan jelas. Kalau mau berbahasa roh dalam ibadah boleh nggak? Boleh. Tapi ada aturannya kan. Paling banyak 3 orang, jangan 3 kampung kan gitu. Jadi 3 orang. Terus yang kedua adalah itu harus bergantian. Jadi tidak boleh 3 orang langsung dulu kan ngambil sosa. Harus satu-satu kan, harus satu-satu dan harus ada yang menerjemahkan, dong. Kalau nggak ada yang menerjemahkan kan bingung, semua orang nanti bawa kamu sendiri-sendiri gitu. Nah itu sebetulnya udah jelas sih di dalam Alkitabnya udah cukup jelas. Tapi nggak tahu somehow kenapa banyak orang Kristen dan pendeta itu mencoba untuk ya kalau nggak bahasa roh tuh rasanya nggak pelong gitu loh kalau dalam ibadah gitu. Ya. Seru ya kayaknya ya, Pak. Jadi kita mau langsung aja jawab pertanyaan. Udah banyak banget pertanyaan yang tapi masuk. Tapi saya baru bahas kesalahannya karismatik loh. Nanti dipikirnya nggak fair. Sekarang kan saya boleh. akan bahas kesalahpahamannya Protestan dulu ya, gitu loh. Supaya karismatik juga dikritisi, Protestan atau Reform juga dikritisi kan begitu, ya kan? Jadi begini sih, menurut saya kesalahan dari pihak karismatik, dari pihak Reform atau Protestan yang lain itu adalah menganggap karunia bahasa roh ini sudah tidak ada. Ini pandangannya dikenal dengan nama cessationism. Jadi orang-orang yang memegang pandangan ini disebut sebagai cessationist. Mereka menganggap bahwa karunia-karunia ini sudah berhenti pada zaman para rasul. Setelah para rasul mati, sudah berhenti. Atau pada waktu perjanjian baru sudah selesai dikanonkan abad ketiga dan keempat. Itu selesai. Alasan biblika mereka terutama 1 Korintus 13 itu. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti jika yang sempurna itu datang. Tapi kalau kita lihat konteksnya kan sudah jelas. Yang sempurna di sana itu tidak mungkin kanonisasi perjanjian baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin yang sempurna di situ adalah kematian para rasul misalnya gitu. Atau lengkapnya tulisan-tulisan perjanjian baru abad pertama, tidak mungkin. Kenapa? Karena di dalam konteksnya itu ada tulisannya begini, dalam konteksnya ya, ada tulisannya begini. Kita sekarang melihat hanya seperti di dalam cermin. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Dan aku sendiri akan mengenal sebagaimana aku dikenal. Jelas rujukan ini merujuk kepada kekekalan dong, pada akhir zaman sebetulnya.
bukan pada abad pertama, bukan merujuk pada abad ketiga pada waktu kanonisasi, abad keempat pada waktu kanonisasi, bukan itu kan, itu. Jadi saya percaya bahwa bahasa roh itu masih ada sampai sekarang, tapi apakah yang ada sampai sekarang itu layak disebut bahasa roh? Nah, itu kan masalah lagi kan, karena kalau kita ngomong itu bahasa, itu kan berarti bunyinya mesti beda. Misalnya kita sama-sama pakai bahasa Indonesia, tapi ngomong topiknya lain. Walaupun sama-sama Indonesia, tapi kalau bersama-sama ngomong dan topiknya beda, yang diomong beda, otomatis kan bunyinya juga beda dong. Iya. Tapi ini semua tampaknya seluruh dunia ini kan sudah janjian semua, yang mau diomong kan mesti sama, ya kan? Kayak pangana lama-lama, kayak pangana lama-lama kan gitu kan. Orang Manado pasti tahu maksudnya apa kan gitu. Bisa buka les, kayaknya bisa buka les ini, les bahasa roh ini. Oh bisa sudah ada. Kursus. Iya. Iya. Jadi itulah kesalahan dari dua pihak menurut saya begitu. Nanti ada lagi beberapa hal yang lebih akademis yang saya mau soroti, tapi nanti aja lah, itu masalah metodologi. Jadi dua pihak itu sama-sama salah, karena kalau bicara tentang penuh Roh Kudus, bahasa roh, masing-masing pihak itu melihatnya dari kacamata yang salah. Yang membahas tentang penuh Roh Kudus dan bahasa roh kan cuma dua orang, Lukas di Kisah Para Rasul dan Paulus kan. Yang membahas itu cuma Paulus dan Lukas sebetulnya tentang bahasa roh. Nah, tapi seringkali orang ketika memahami penuh Roh Kudus di Lukas, mereka memahaminya dari kacamatanya Paulus. Pada waktu memahami penuh Roh Kudus di Paulus, mereka melihatnya dari kacamatanya Lukas gitu. Dan ini salah, ini metodologinya itu mesti salah. Contohnya nih, saya kasih contoh sekarang aja ya sekalian ya. Jadi misalnya contohnya gini nih. Contohnya gini, orang penuh Roh Kudus itu sekali atau berkali-kali coba? Sekali atau berkali-kali? Loh, ini kan pertanyaan menarik, sekali atau berkali-kali? Bagi orang Protestan selalu jawabnya sekali. Kenapa sekali? Karena mereka berpikir penuh Roh Kudus itu baptisan roh. Dan itu cuma terjadi sekali. Dikaitkannya sama kelahiran baru kan, dikaitkan dengan kelahiran baru, baptisan roh dan seterusnya, ya cuma sekali gitu. Tapi kalau kita membaca dari tulisan-tulisan Lukas, para murid itu, jemaat mula-mula itu beberapa kali penuh Roh Kudus loh. Di pasal 2 mereka kumpul, mereka penuh Roh Kudus. Lalu di pasal 4 waktu Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara, mereka semua kan kumpul lalu berdoa. Di situ dikatakan apa? Goyanglah tempat mereka juga berkumpul dan semua mereka penuh dengan Roh Kudus itu. Ya berarti kan beberapa kali kan, lebih dari satu kali. Jadi sebetulnya jawabannya jadi berapa kali? Berkali-kali? Loh, tergantung menurut Paulus atau menurut Lukas. Kalau menurut Lukas, penuh Roh Kudus itu empowering gitu loh, empowering. Karena dia empowering itu ya sama saja dengan kita ketika berdoa, ya Tuhan saya mau khotbah, saya mau WL gitu kan, moderatornya kan WL terkenal tuh di gerejanya. Nah, kalau kita mau memimpin, mau khotbah kan kita doanya, Tuhan urapi aku dengan rohmu. Lah itu kan sebetulnya penuh Roh Kudus versinya Roh Lukas. Kudus juga. Iya, tapi versinya Lukas kan, empowering gitu loh. Kalau versinya Paulus berbeda. Jadi kita harus menerima dua orang ini memang beda gitu loh, cara berpandangnya gitu. Ya. Ya. Ini by the way chat yang ada di tempat saya, kamu bisa baca ya? Bisa. Ya, bisa. Memang chatnya ini chatnya udah Chatnya. banyak, pertanyaannya banyak. Betul, Iya. pertanyaannya sudah banyak. Udah banyak ya, jadi kita bisa tutup dalam doa ini rasanya. Ya, kalau dijawab semua sampai besok pagi juga belum nggak akan beres kayaknya. Oke lah, langsung aja jawab yang muda-muda dulu aja. Yang muda-muda Yang- dulu ya. Yang muda-muda dulu ya, yang udah masuk. Kita mengajalah jawab dulu ya. semuanya. Yang udah masuk. Apakah bahasa roh itu bahasa asing? Tadi aku lihat ada juga beberapa yang nanya. Bahasa roh itu bahasa asing atau tidak? Gini. Nah, oke. Beberapa orang meyakini bahwa itu adalah bahasa asing, tapi menurut saya tidak. Jadi disinilah metodologi tadi kita perlu pahami. Di dalam Kisah Para Rasul, bahasa lidah di sana adalah bahasa asing, benar. Di dalam Kisah Para Rasul. Karena teksnya mengatakan orang-orang itu memahami, para murid itu, jemaat mula-mula itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing kan, dalam dialek mereka masing-masing. Berarti di Kisah Para Rasul, bahasa lidah itu adalah bahasa asing, bahasa
yang manusia gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 14, kata yang sama dipakai Paulus, tampaknya artinya beda. Karena Paulus misalnya berkata begini, aku akan berdoa dengan akal budiku, tapi juga aku akan berdoa dengan rohku. Lalu Paulus menyebut ini bahasa-bahasa malaikat misalnya begitu. Dia menyebutnya dengan istilah bahasa malaikat gitu. Dan itu ketika dia menjelaskan, dia seolah-olah memberitahu kita bahwa bahasa itu sebetulnya adalah bahasa yang spiritual gitu, bukan cuma bahasa asing. Bukan, ya. Iya, mengapa saya yakin itu? Sebab kalau itu bahasa asing, kan kita nggak perlu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bisa Kita kan kursus, hanya ya. perlu kursus ya kan, nggak perlu karunia bahasa roh dong, nggak perlu berdoa dong. Jadi berangkat dari dua data yang berbeda, tapi bukan bertentangan ini. Maka saya menafsirkan bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu gini, bahasa yang bukan bahasa ibu atau yang pernah dipelajari oleh pembicaranya. Jadi bahasa yang tidak pernah dipelajari dan itu bukan bahasa ibu dari pembicaranya. Tapi Itu tiba-tiba bisa bisa. nggak bentuk? Bisa, tiba-tiba bisa. Itu bisa nggak bentuknya itu bahasa asing misalnya, bahasa Jerman, bahasa Yunani gitu. Oh bisa, pasti bisa. Bahasa Yunani, orang tiba-tiba bisa bahasa Yunani, bisa. Walaupun saya doakan mahasiswa STT Amadius nggak dapat karunia itu. Karena saya dosen Yunaninya. Nah, jadi bisa itu bahasa asing bisa. Tapi juga bahasa roh itu bisa bahasa yang orang nggak tahu, memang nggak paham, orang lain nggak bisa paham. Itu bukan bahasa asing, tapi memang itu bahasa malaikat, bahasa spiritual gitu lah. Antara kita dengan Tuhan. Yang berdoa itu roh kita gitu. Itu sudah. Moga-moga Itu terjawab jawabannya. Ya, lanjut lagi ya. Masih ada sekitar 2.000 lagi pertanyaannya. Jadi apakah setiap orang Kristen harus bisa bahasa roh? Bagaimana 1 Korintus 14 ayat 22? Iya. Apakah semua orang Kristen harus berbahasa roh? Jawabannya jelas ya. Apakah semua orang Kristen harus berbahasa roh? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Mengapa tidak? Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai yang ke-14 sudah jelas bahwa karunia itu tidak diberikan kepada semua orang. Contoh ya, saya bacakan ini dari 1 Korintus 12 bagian yang terakhir ya. Bagian yang terakhir itu bunyinya begini, ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu ayat 29-nya begini. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Ini kan pertanyaan retoris. Jawabannya kan tidak. Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Tidak. Atau untuk menyembuhkan? Tidak. Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jawabannya adalah tidak. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa bahasa roh itu harus dimiliki oleh semua orang Kristen, ya berarti dia harus punya semua karunia roh juga dong. Bahasa roh itu wajib untuk semua, tapi karunia-karunia yang lain itu tidak wajib untuk semua. Menurut saya nggak fair dong. Baca Alkitabnya berarti sembarangan gitu. Nah kalau dikaitkan sama 1 Korintus 14 ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah ini saya tidak tahu maksudnya dikaitkan dengan apakah semua orang Kristen harus berbahasa roh atau tidak. Menurut saya tidak ada kaitannya dengan bagian ini. Jadi beberapa orang Reform memang punya pandangan begini. Beberapa orang Protestan ya, bukan cuma Reform, itu punya pandangan begini. Yang dapat bahasa roh itu orang yang kanak-kanak aja. Yang anak-anak secara rohani gitu loh. Jadi orang-orang yang sudah dewasa itu tidak akan dapat tanda itu. Karena itu hanya untuk yang sudah dewasa. Tapi menurut saya ini konsep yang keliru sih. Konsep yang keliru. Kenapa ini konsep yang keliru? Karena begini. Paulus sendiri mengatakan di pasal yang sama bahwa aku ini berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Entah ada orang yang menafsirkan itu sebetulnya sindiran Paulus apa segala macam. Menurut saya enggak ada tanda-tanda ke arah sana masalahnya gitu loh. Jadi dia mengatakan bahwa memang aku bersyukur karena aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Tetapi aku lebih memilih memakai 5 kata yang bisa dimengerti daripada ribuan kata bahasa roh yang tidak dapat dimengerti gitu. Lalu dia juga
mendorong jemaat-jemaat untuk apa? Untuk memiliki karunia bahasa roh gitu loh. Jadi dia mengatakan, jadi kita ini berdoa supaya kita bisa juga bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh gitu. Nah kalau memang itu hanya untuk orang-orang yang anak-anak secara rohani, nanti kalau kita sudah dewasa kita nggak perlu bahasa roh. Nah untuk apa Paulus menunjukkan bahwa dia itu berbahasa roh lebih dari yang lain? Berarti kan dia lebih kanak-kanak dibanding yang lain. Enggak juga lah. Masa dia menyuruh jemaat Korintus untuk bisa bahasa roh, untuk menafsirkan bahasa roh, kan untuk menjadi seperti kanak-kanak dong. Ya kan? Ya. Sip, lanjut ya. Lanjut. Benarkah bahasa roh bisa menaikkan imunitas tubuh, mengusir setan dan penyakit? Lagi ngetren ya ini. Tren Jadi apakah bahasa roh itu bisa mengusir setan gitu kan ya? Ini yang gampang-gampang dulu. Sekarang pertanyaannya gini nih. Bahasa roh itu untuk apa? Diberikan itu untuk apa? Alkitab tidak pernah mencatat bahasa roh itu diberikan untuk setan kan? Untuk bicara dengan setan itu loh. Gak ada kan? Jadi bahkan di 1 Korintus 14 kan bunyinya bahasa roh itu orang berdoa kepada Allah kan gitu loh. Gitu. Jadi dia Paulus juga mengatakan dia berdoanya itu dengan rohnya dia kepada Allah dan sebagainya, dan seolah-olah kan tidak ada orang lain yang tahu dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita berdoa mengusir setan pakai bahasa roh, terus setannya keluar gitu. Saya nggak tahu setan apa yang keluar dan nanti berikutnya setan mana yang masuk sih gitu. Setannya udah les bahasa roh kali. Iya. Gitu. Nah, kalau apakah bisa meningkatkan imunitas tubuh, ini kita harus fair ya. We have to be fair. Sebetulnya kalimat pendeta itu didasarkan pada sebuah artikel sih memang. Sebuah artikel yang masuk di salah satu jurnal psikologi gitu. Nah, di situ disebutkan memang bahwa riset terhadap beberapa orang dari sisi neuroscientist gitu, neuroscience, itu ternyata terbukti bahwa orang yang berbahasa roh apa itu beberapa bagian otaknya dia yang berkaitan dengan sukacita, berkaitan dengan macam-macam menurut neuroscience itu memang lebih dinamis daripada yang tidak berbahasa roh. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa bahasa roh itu berkaitan dengan imunitas? Jawabannya adalah tidak. Tidak, kenapa? Satu, karena Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa bahasa roh itu berguna untuk kesehatan, gitu kan. Misalnya, pada waktu Timotius sakit, Paulus malah berkata, kamu banyaklah minum air putih, jangan air putih saja, tapi tambahkan sedikit anggur. Dia tidak bilang, Timotius kamu harus lebih banyak bahasa roh, supaya kamu imunitas tubuhnya naik. Kepada Epafroditus misalnya di Filipi pasal 2 itu Epafroditus kan melayani dia di penjara kan gitu, dan sakit hampir mati kan gitu. Tapi kan Paulus nggak menyuruh dia untuk berbahasa roh juga kan gitu loh. Jadi saya pikir Alkitab tidak memberikan rujukan keterkaitan apapun ya, apapun antara bahasa roh dengan imunitas tubuh gitu, nggak ada kaitannya. Tapi saya bisa memahami cara berpikir di dalam penelitian itu yang dilakukan oleh dokter bedah di Oral Roberts ya. By the way, dokter itu juga kena skandal pada akhirnya. Skandal sesuatu lah. Tapi itu nggak ada hubungannya lah dengan artikelnya. Kan kita nggak boleh gara-gara orangnya melakukan kesalahan gitu, terus semua pandangannya salah kan, ya nggak bisa salah itu kan, gitu ya. Itu logical fallacies ya kan, logical fallacies. Nah, jadi kalau menurut saya sih begini, kalau orang itu pelampiasan emosinya itu baik, jadi bukan cuma bahasa roh loh ya, tapi kalau orang itu suka tertawa, hidupnya sukacita terus, nanti hasilnya sama kok dengan penelitian itu. Ngerti maksudnya? Jadi banyak dengerin yang lucu-lucu gitu ya. Iya, gitu. Dengerin yang lucu-lucu supaya imunitas tubuhnya itu naik. Jadi gini sih sebenarnya. Jadi saya paham mengapa hasilnya itu bisa bagus. Seandainya hasilnya itu benar ya, tapi itu tetap bisa diterangkan begini. Pada saat orang berbahasa roh dalam tanda kutip, entah benar entah tidak ya, kan terjadi releasing emotion kan. Nah, releasing emotion itu memang bagus untuk kesehatan kita gitu loh. Jadi misalnya orang-orang reform itu kan biasanya emosinya kan kurang sehat ya kan. Kalau dengerin guruan itu kan dia diem. Nanti setelah selesai acara baru cari kamar mandi kan ketawa-ketawa sendiri ya.
Nah, makanya banyak yang nggak sehat tuh, ya kan? Banyak yang nggak sehat. Banyak yang tekanan tinggi, Oh, gitu, benar-benar. orang-orang Darah di kota. tinggi, darah tinggi. Darah tinggi, tekanan darahnya tinggi kan. Nah, jadi kalau kita ini emotionally itu healthy gitu, ya otomatis itu akan membuat imunitas kita tambah baik, semuanya tambah baik. Jadi sebetulnya bukan cuma masalah bahasa rohnya sih, tapi itu masalah releasing emotionnya itu loh, yang menjadi kunci ya. Ya. Cuma itu nggak dibahas sih sama orang-orang yang mengatakan itu. Iya. Oke, kita analisa saya dari sisi ilmiahnya. Oke. Wah, berubah profesi lagi. Lanjut. Oh iya. Jadi bagaimana cara menerjemahkan bahasa roh? Apakah itu karunia? Tapi mengapa jarang ditemukan di gereja? Ya, jadi jelas kalau kita melihat di 1 Korintus 14, Paulus mengatakan, hendaklah kamu berdoa juga supaya kamu dapat menafsirkannya. Ini 1 Korintus 14 ayat 13 bilangnya begini, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi kalau karunia bahasa roh yang dimaksud oleh Paulus di sini, bahasa rohnya kan bukan bahasa manusia kan? Bukan bahasa asing lah maksudnya. Nah, kalau bahasa rohnya itu mengambil bentuk yang ini bukan bahasa manusia, ya berarti karunia menafsirkannya harus karunia Roh Kudus. Itu pengalaman yang spiritual, memang didapatnya melalui berdoa. Tapi kalau seandainya itu bahasa roh yang versi Lukas, mungkin kalau ada orang lain yang bisa 25 bahasa, otomatis dia bisa langsung tahu orang itu ngomong apa kan. Gitu loh. Jadi itu orang langsung bisa tahu orang ini lagi ngomong apa. Mungkin karena stoknya bahasa dia banyak. Kan itu banyak kesaksian begitu kan. Ada orang yang kelihatannya kayak berbahasa roh direkam gitu. Lalu rekaman itu ditonton oleh orang dari negara lain. Dan dia kaget setengah mati. Karena orang itu ternyata sedang apa? Sedang menghujat Allah. Di dalam bahasa dengan asingnya bahasa itu. itunya. Oh. Sedang menghujat Allah. Tapi dari pengalaman saya ya, misalnya nih, jangan kaget nih. Saya itu berapa kali pelayanan di gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Nah, suatu ketika itu saya khotbah. Waktu saya berdoa mau khotbah, itu ibu di depan saya itu bahasa roh dalam tanda kutip. Lalu dia menerjemahkan sendiri. Wah, jemaat itu nangis-nangis. Lalu dia berbahasa roh lagi, dia menerjemahkan sendiri. Tapi hati saya itu nggak tenang. Saya merasa bahwa orang ini itu menghujat Roh Kudus. Bukan menghujat Roh Kudus. Orang ini sedang menghujat Allah. Tapi kan saya nggak kenal orang ini kan. Jadi saya tanya ke gembalanya yang kenal. Jadi saya datangi gembalanya dan saya tanya gitu. Kenal nggak sama ibu di depan saya? Oh kenal. Dia bertobat sungguh-sungguh nggak? Dia bilang nggak pernah bertobat. Rasanya minggu lalu aja masih ke dukun kok. Dia sering kemana-mana nyari jimat. Langsung saya datangi orang itu. Saya tengking toh untuk berhenti kan. Dalam nama Yesus berhenti. Pada waktu saya tengking dalam nama Yesus berhenti, dia manifest. Dan kelihatan sekali dari manifestnya itu, ada kekuatan supranatural sih. Itu bukan cuma masalah psikologis, tapi masalah supranatural. Memang kerasukan setan gitu. Lalu di tempat yang lain, saya khotbah misalnya. Saya sudah sering khotbah di gereja itu. Lalu pada waktu habis khotbah, nyanyi, itu ada orang di pojok, koordinator guru sekolah minggunya. Itu tuh berbahasa roh. Tapi Tuhan kasih tahu, orang ini sebetulnya sedang marah sama Tuhan sih, kecewa sama Tuhan. Bukan bahasa roh apa gitu, bukan memuji Tuhan, bukan apa. Nah, tapi kan mau tanya sama pemimpinnya situ nggak ada gembalanya. Terus bagaimana cara ngujinya toh? Jadi akhirnya tak datangi orang ini. Jadi tengah semua nyanyi doa, orang ini tak datangi, lalu di telinganya tak bisiin kalimat, God loves you. Ketika mendengar kata Allah mengasihi kamu, orang ini bisa lompat ke belakang itu langsung jatuh, dia teriak, tidak. Dia langsung teriak, tidak. Allah tidak mengasihi aku. Lalu tak sadarkan, lalu saya mulai konseling. Jadi orang ini bukan kerasukan setan ya, kasus ini bukan kerasukan setan. Tapi dia benar-benar kepahitan dengan Allah gitu, karena masalah keluarga. Nah ini kan berarti, saya nggak ngomong saya punya karunia menafsirkan loh ya. Mungkin lebih tepatnya, mungkin karunia membedakan roh aja kali. Cuma saya nggak tahu soalnya dia ngomong apa. Saya cuma tahu intinya aja. Intinya dia ngomong apa. Gitu. Jadi ada yang nanya tadi, jadi Bapak bisa berbahasa roh nggak katanya? Saya
dulu bisa. Dan saya yakin dulu tuh maksudnya sudah lama, for a while. Saya merasa itu asli genuine bahasa roh karena bunyinya nggak sama dengan seperti yang di gereja-gereja itu. Jadi bukan 11, 12, 13 atau bukan kayak pangana lama-lama, sandalawat itu bukan. Jadi benar-benar pada momen-momen tertentu ketika saya benar-benar down and I did not know what to pray gitu. Tiba-tiba aja itu muncul. Tapi itu sangat jarang sih, sangat jarang. Ya. Oke. Sama seperti kalau orang bilang bahasa roh itu kan harus dipakai terus-menerus gitu. Nah kalau jawaban saya sederhana. Nah kalau itu kesembuhannya dipakai terus-menerus aja ke rumah sakit apa gitu. Ya enggak lah. Kalau Dokter Tuhan mau nggak laku kasih ya. Iya, kalau Tuhan mau kasih ya Tuhan kasih lah. Sama seperti itu pula. Jadi kalau bahasa roh kalau pas orang merasa butuh ya dikasih ya nggak masalah sih. I'm very open with that gitu loh. Dan I did experience that a few times. Very few times. Only very few. Oke. Oke, terjawab ya. Kayaknya lumayan banyak soalnya yang nanya itu. Terus lanjut pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan yang cukup populer juga. Apakah nah itu tadi. Jadi apakah bisa hilang? Bahasa roh itu apakah bisa hilang? Mungkin lebih tepatnya kita punya pandangan di asumsinya kan begini toh. Orang itu yang bertanya itu punya asumsi karunia roh itu ownership, kepemilikan. Padahal sebetulnya bukan. Karunia roh itu stewardship, penata layanan. Ya. Jadi bukan ownership tapi stewardship. Nah, jadi pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah bisa hilang. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan akan selalu memberikan kepada orang itu. Nah kalau orang itu sedang tidak butuh atau orang-orang di sekeliling dia sedang tidak butuh karunia itu, ya untuk apa Tuhan beri kan gitu loh maksudnya. Jadi dengan kata lain sebetulnya minta juga bisa ya. Maksudnya ketika memang kita nggak tahu mau berkata-kata apa lagi, minta pun bisa ya. Minta bisa, minta. Bahkan Paulus juga mendorong kita kok untuk minta karunia-karunia terutama yang berguna bagi orang lain kan. Nggak apa-apa minta karunia bernubuat. Walaupun kata bernubuat itu artinya bukan foretelling ya, tapi kombinasi antara foretelling dan forthtelling. Jadi memberitahu sebelumnya, memprediksi dengan memberitahukan keluar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi kalau menurut saya, kalau kita berbahasa roh minta sama Tuhan, ya nggak apa-apa minta sama Tuhan. Tapi walaupun kita punya, itu bukan ownership gitu. Makanya saya lebih suka memakai istilah given. Karena di dalam 1 Korintus 12 itu Paulus sangat menghindari istilah jadi yang seorang memiliki karunia ini, yang lebih banyak ditonjolkan oleh Paulus adalah roh memberikan ini, kepada orang lain diberikan ini, dan seterusnya. Jadi penekanannya lebih ke arah Allah sebagai subjek ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya sebetulnya bukan di ownership-nya, tapi di stewardship-nya. Bagaimana kita menggunakan itu dengan tanggung jawab kalau diberi, dan bagaimana kita menggunakannya untuk kepentingan banyak orang. Oke. Pak, ada pertanyaan dari Prof. Yoas, mau ditampilkan? Wah, kalau biasanya sulit ya itu ya. Dilewati aja. Yang mana. Itu. Oke. Bagaimana dengan diglosia teori bahwa bahasa roh adalah bahasa Yunani dan Aram? Ini nggak ada pertanyaan lain, Prof. Kan mungkin nggak susah-susah, nggak apa-apa jadinya. Begini, jadi memang teori ini cukup menarik, dan saya memberi ruang teori ini mungkin berkaitan, tapi hanya untuk Kisah Rasul pasal 2 sih. Kalau untuk 1 Korintus pasal 14, teori itu banyak tidak cocoknya. Jadi banyak memiliki variabel-variabel yang tidak berkaitan dengan 1 Korintus 14. Tapi kalau mau dikaitkan dengan Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu bahasa roh sebagai bahasa asing, memang ada beberapa kemiripan. Tapi menurut saya pun, kalau itu ditafsirkan demikian, saya cenderung menganggap mungkin ada unsur paralelomaniaknya ya. Paralelomaniaknya itu dalam arti ada kesejajaran benar, ada
Ya mungkin ada kemiripan-kemiripan kalau kita mau rekonstruksinya. Tapi kemiripan itu kan bukan selalu berarti keterkaitan misalnya gitu. Anyway, jawaban saya adalah itu tidak applicable untuk 1 Korintus 14. Tapi kalau untuk Kisah Rasul pasal 2 masih ada ruang sih untuk diskusi lebih lanjut. Ya. Jadi terjawab ya, Ini kalau terjawab ya dijawab- Prof ya. Dijawab detail nanti semua bisa lari semua ya. Cari kamar mandi muntah semua ya. Iya, Pak, Lain kali jadi pertanyaannya peraturan ya, Profesor jangan ikut ya. nggak boleh nanya ya, di Iya, blog ya. nggak boleh nanya ya. Iya, di blog aja itu, Prof. Yoa gitu. Ini nih, ini juga banyak nih. Pertanyaan ini juga cukup banyak yang masuk. Fungsi bahasa roh dalam ibadah. Ya, kalau memang bahasa roh masih ada, apa fungsi bahasa roh dalam ibadah? Fungsinya itu kalau ada penerjemahnya aja. Jadi kalau ada penerjemahnya, dia berfungsi, yaitu membangun orang lain. Kalau tidak ada penerjemahnya, berarti dia membangun orang yang berbahasa roh itu sendiri. Makanya tidak perlu keras-keras. Ya ngomong pelan aja lah, sebelah-sebelahnya jangan sampai tahu. Kan itu memang bahasa yang orang kanan kirinya nggak tahu gitu loh. Untuk apa dipakai? Kecuali Nggak ngerti juga kalau ya. ada yang menerjemahkan gitu loh. Kalau ada yang menerjemahkan itu kan, wah nanti orang lain kan bisa diberkati kan gitu. Sama seperti kalau misalnya nih gaya-gaya penyembahan, wah gitu. Nggak tahu Cornerstone ada penyembahan nggak gitu. Yang misalnya Penyembahan. orang-orang karismatik, Kemuliaan. orang karismatik kemuliaan. Jadi orang-orang karismatik itu kan, misalnya Pentakosta itu kan kadang kan menyembah Tuhan gitu kan, haleluya gitu kan, engkau baik gitu. Terus bahkan kan ada yang bersaksi toh. Itu saya juga dulu sama teman saya gitu kok. Jadi waktu di sekolah Alkitab saya masuk persekutuan, beberapa orang datangnya telat gitu loh. Terus saya minta teman saya geser dong, geser dikit, dia nggak mau. Dia tetap aja, walaupun denger itu dia ngangkat tangan, dia tetap penyembahan terus gitu. Jadi bingung, ini nggak dapat tempat duduk kan, gitu. Dia nggak mau geser gitu kan. Jadi akhirnya tak deketin gitu, dan terus saya penyembahan gitu. Haleluya, tolong geser sedikit gitu. Nah akhirnya dia langsung geser gitu, karena rohnya frekuensinya udah nyambung gitu. Nah pada waktu kita mendengar doa orang, kita bisa dikuatkan nggak? Bisa kan? Pada waktu kita mendengar ucapan syukurnya orang, kita bisa dikuatkan nggak? Bisa. Nah itu sebabnya pada waktu orang berbahasa roh, itu perlu untuk diterjemahkan. Sebab kalau nggak diterjemahkan, dia nggak ada gunanya. Jadi nggak usah dipakai di dalam ibadah. Atau kalau orangnya mau pakai, ya pelan-pelan aja, kanan kiri depan belakangnya jangan sampai tahu lah, jangan sampai. Iya. Apalagi dikasih mic gitu kan, nggak usah lah. Ya. Jadi kalau buat kita nih orang awam ya, yang gimana cara gimana ya? Maksudnya kan nggak semua dari kita punya sense-nya gitu untuk ngebedain. Oh ini asli, ini enggak. Ya gini, kita itu bisa tahu itu tidak asli kalau gini, kalau bunyinya sama semua. Maksudnya semua orang Kalau- sama semua. Iya, Atau kan kalau kita lihat ke gereja manapun ya, kita ke gereja manapun kan, gitu. Bunyinya kan mesti ya 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14. Itu bahasa pertama, jenis pertama ya kan. Yang kedua adalah sandalawas, 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 sandalawas ya kan. Ya itu kan tinggal beli yang baru aja, sandalnya kan udah cukup. Ngapain sandalawas bawa ke ibadah? Jangan dibawa-bawa Iya. terus ya. Ya, terus ketiga itu kan yang bahasa Manado itu kan, gitu. Itu penting sih bahasa Manado itu. Jadi dulu ada teman suruh doa makan kelamaan kan, udah lapar dia bahasa nyanyi, minta nyanyi lagi, setelah nyanyi bahasa roh lagi, gila kan. Orang udah lapar semua mau makan, dia pakai penyembahan nyanyi bahasa roh lagi. Lah kalau ngadepin orang bahasa roh gitu harus didatangi, didekatin, lalu kita pakai jenis yang ketiga gitu. Kayak apa ngana lama-lama, kayak apa ngana lama-lama. Yang dalam bahasa Manado artinya kenapa kamu lama-lama. Nah itu kalau bahasanya semua sama, ya pasti bukan bahasa roh lah. Namanya aja kan bahasa sih. Bahasa itu kan terus orangnya itu loh, mengungkapkannya itu kan beda-beda kan gitu. Iya. Misalnya nih, kamu dengan saya lagi ibadah bareng-bareng berbahasa roh misalnya gitu. Ya mungkin kan saya mengucap syukur lah, Tuhan itu baik, begini. Nah kamu sedang membawa persoalan rumah tanggamu, ya kan, income turun gitu kan, suami sering marah gitu kan, ya beda sih, bahasanya kan mesti beda ya. Iya. Pak mau dipilih? Ada beberapa pertanyaan kan yang udah ada di chat.
Mau dipilih? Kamu aja yang pilih lah, kamu aja yang pilih. Saya ada, ini ada sekitar 5.000 sekarang, pusing milihnya. Berarti mulai dari yang 5.001 dulu. 5.001 dulu ya. Yang Kan paling ada 5.000. eh, jadi ini kalau yang nggak terlalu nyambung dengan bahasa roh nggak apa-apa Kak? Tapi penting kayaknya ini pertanyaannya. Apa? Bagaimana gereja menyikapi penyakit yang pandemi secara spiritual dan intelektual? Oke. Jadi gini sih, apakah pandemi ini merupakan hukuman dari Tuhan? Silahkan dibaca di IG-nya Apologetika Indonesia ya kalau nggak salah ya, API ya. Saya sudah nulis tentang itu. Jadi saya yakin ini bukan hukuman dari Tuhan. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang menganggap ini hukuman dari Tuhan, menurut saya kok salah ya. Gitu. Menurut saya salah. Secara empiris maupun secara empiris salah itu karena ada banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh itu kena, dan beberapa orang Kristen yang nggak sungguh-sungguh nggak kena, bahkan orang yang di luar Kristen juga nggak kena, gitu kan. Jadi bagaimana kita bilang itu hukuman gitu, bang? Corona datang tanpa ngecek KTP kok ya. Terus juga kalau itu hukuman secara teologis itu bermasalah begini. Kalau memang itu hukuman Allah, berarti apa yang dilakukan orang untuk menolong korban itu secara teologis keliru. Misalnya gereja tangga bencana, ngapain saya dirikan dan membantu orang-orang itu? Gak ada gunanya. Kan orang itu sedang dihukum sama Allah. Ya ngapain saya bantu? Kalau saya bantu kan berarti saya melawan Allah toh. Ya. Nah itulah sebabnya misalnya Francis Schaeffer itu kan mengatakan karena dosa dan kejahatan itu bukan ciptaan Allah, maka menolong orang yang menderita itu tidak melawan Allah. Karena kan bukan hukuman Allah kan, ya, gitu loh. Hukuman Allah, ya. Iya, kalau itu hukuman Allah bagaimana gitu. Jadi itu yang saya pikir kita perlu pahami. Nah, juga bagaimana sikap gereja dalam kondisi semacam ini. Menurut saya gereja memang harus berperan secara nyata gitu. Jangan pada momen-momen sekarang ini gereja malah mengisolasi diri begitu. Baru tadi saya diskusi sama satu ya teman hamba Tuhan juga lah, karena di sosmed tuh ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang mengemis secara tidak langsung gitu, nulis walaupun situasi kayak begini saya yakin Tuhan akan memelihara hidup saya gitu. Kan lebih baik langsung telepon gereja tangga bencana, saya kirimi sembako minta gitu ya. Langsung saya kirimi sembako gitu kan ya, nggak perlu lah kayak begitu gitu loh. Jadi jangan memusingkan diri kita, tapi coba mikirin berperan penting di dalam dunia ini apa gitu loh. Gitu. Ya. Nah itu saya pikir gereja kok kurang berperan ya dalam kondisi seperti sekarang ini loh. Ya. Kecuali gereja tangkap bencana ya. Ya gereja baru itu. Lanjut Pak. Iya. Iya, sejauh ini pernah tahu ada yang bisa terjemahin bahasa roh nggak Pak? Atau belum ada? Ataukah benar karunia itu nggak ada di zaman sekarang seiring dengan tidak adanya bahasa roh di zaman ini menurut paham reform? Kalau ditanya apakah saya pernah melihat orang menerjemahkan bahasa roh, jawabannya adalah tidak. Saya tidak pernah melihat ada orang berbahasa roh dan diterjemahkan oleh orang lain. Tapi saya tidak pernah melihat, itu bukan berarti tidak ada kan gitu. Karena kan saya tidak tahu segala sesuatu, saya bukan maha tahu. Dan saya mendengar dari beberapa kesaksian orang yang sungguh-sungguh, mereka pernah menyaksikan ada orang yang berbahasa roh, terus diterjemahkan oleh orang lain yang sama-sama tidak kenal. Dan ternyata isinya sama. Nah itu pengalaman orang lain. Nah jadi saya tidak mau menjadikan, saya tidak pernah melihat itu, berarti itu tidak pernah ada. Menurut saya ini klaimnya too much ya. Jadi kita harus menghindari klaim-klaim yang semacam itu. Karena ada beberapa orang Kristen itu sering terjebak pada kesalahan yang semacam itu. Jadi misalnya kayak begini nih, saya pernah ketemu sama satu orang yang dulu Kristen terus akhirnya nggak mau Kristen kan gitu. Dia bilang begini, Pak Yakub percaya ada kebangkitan orang mati? Percaya? Terus dia bilang gini, Pak Yakub pernah lihat orang mati langsung bangkit? Tidak pernah. Ya berarti tidak ada. Gitu jawabannya orang itu. Nggak berarti tidak ada gitu. Terus saya tanya balik sama dia gitu loh, Bapak percaya ada
itu enggak ada kayak organisme tertentu di planet lain? Percaya? Ya, Bapak pernah lihat? Enggak, berarti enggak ada. Terus dia bilang, lo nggak bisa begitu, lo nggak bisa begitu bagaimana? Itu kan that's your logic gitu loh. I'm following your bad logic kan gitu. Jadi menurut saya sesuatu itu tidak ada itu bukan berarti kita nggak pernah lihat, itu bukan berarti tidak ada. Ya, itu terlalu empirical sih gitu. Nah, kalau orang reform itu biasanya menolak karunia ada sampai sekarang, ya kita udah bahas di awal kan. Tapi menurut saya kok itu argumen dari teman-teman reform yang bukan kontinualis ya, yang cessationist menurut saya kok lemah sih. Gitu. Oke, ini bagaimana dengan baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh beberapa gereja, dan indikator seseorang mendapatkan baptis Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Oke, sekali lagi kita bicara metodologi ya. Kata dibaptis Roh Kudus itu muncul di dalam tulisan Lukas dan muncul di dalam tulisan Paulus. Dalam tulisan Paulus ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Kalau dalam tulisan Lukas muncul di Kisah Rasul pasal 1. Jadi Kisah Rasul pasal 1 itu Yesus kan bilang begini kan. Lukas mencatat sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus bilang gini, kamu kan pernah mendengar kan bahwa nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, kamu menantikan itu. Nantikan itu, jangan ninggalkan kota ini. Lalu di pasal 2-nya dikatakan murid-murid penuh dengan Roh Kudus. Berarti menurut Lukas, penuh Roh Kudus itu sama dengan dibaptis Roh Kudus. Menurut Lukas. Gitu loh. Nah, kalau kita berbicaranya pada Lukas ini, karena pertanyaannya kan lebih mengarah ke Lukas ini kan, gitu. Jadi dibaptis Roh Kudus itu penuh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau tanya, apakah dibaptis Roh Kudus harus berbahasa roh? Berarti jawabannya adalah, apakah penuh Roh Kudus harus bahasa roh? Kan sama soalnya, identik kan? Nah, jawaban saya adalah tidak harus bahasa roh. Ini saya ketemu sama teman saya, Mbak Tuhan juga itu. Dia yakin bahwa orang Kristen harus bahasa roh. Terus saya tanya, kenapa harus bahasa roh? Dia jawab, Kisah Rasul pasal 2 udah jelas. Mereka ketika dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Terus saya tanya, Bapak berbahasa roh enggak? Berbahasa roh, penuh Roh Kudus. Iya dong, tandanya berbahasa roh. Saya tanya, waktu Bapak berbahasa roh ada lidah-lidah api enggak di kepalanya Bapak? Enggak. Ada suara keras, angin keras enggak di ruangannya Bapak? Enggak. Berarti Bapak sepertiga penuhnya. Karena di Kisah Rasul pasal 2, tandanya itu 3 kan. 1, ada lidah-lidah api. 2, ada tiupan angin yang keras. Dan 3 ada apa? Bahasa lidah. Jadi kalau orang cuma bisa bahasa lidah tapi nggak ada lidah-lidah api, tidak ada angin yang keras, dia cuma sepertiga, nggak penuh sih, cuma sepertiga. Nah kalau mau konsisten kan following bad logicnya kan gitu toh. Nah apalagi kalau kita melihat dari tulisannya Lukas, Lukas itu kan menulis 2 kitab, 1 Lukas, yang kedua itu adalah Kisah Para Rasul kan. Nah penuh Roh Kudus itu bukan cuma munculnya di Kisah Para Rasul loh, jangan salah. Di Injil Lukas itu penuh Roh Kudus sudah muncul berkali-kali. Contohnya Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 15. Yohanes Pembaptis itu sudah penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Sakaria penuh Roh Kudus, Yesus penuh Roh Kudus. Nah pertanyaan saya, apakah mereka semua berbahasa lidah? Kan tidak loh. Bahasa lidah kan baru muncul di Kisah Rasul pasal 2 itu kan. Jadi kalau Yohanes Pembaptis di dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus. Dan kalau itu diyakini sudah berbahasa lidah, pasti bunyinya bukan 11, 12, 13, tapi bunyinya blukutuk, blukutuk, blukutuk. Karena kan dia ada di air ketuban. Menurut saya konyol sih. Orang-orang yang mengatakan penuh Roh Kudus, itu dibaptis Roh Kudus itu harus berbahasa roh, itu menurut saya konyol. Karena kata penuh Roh Kudus di dalam tulisan Lukas, yaitu di Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, tidak selalu berkaitan dengan bahasa roh. Ya. Oke. Kayaknya kita cuma punya waktu untuk satu lagi pertanyaan terakhir. Yang ini pertanyaan cukup populer juga. Jadi sebetulnya kenapa awal mulanya tuh kenapa bisa gereja-gereja tertentu, aliran tertentu sekarang menggunakan bahasa-bahasa roh itu di dalam ibadah?
Mengapa aliran-aliran tertentu itu menggunakan bahasa roh di dalam ibadah gitu kan ya? Iya. Eh, Satu jawabannya karena tradisi aja. Jadi memang Karena ada sejarahnya Iya, atau jadi memang itu ada sejarahnya. Kalau kita melihat dari Pentakosta yang zaman modern ya, yang disebut gelombang pertama itu dan seterusnya itu. Nah, itu kan terjadi awal abad yang ke-20, 1905 atau berapa di Jalan Azusa itu. 1902 ya kalau nggak salah, di Jalan Azusa. Itu kan ceritanya ada orang, ya waktu itu kan belum ada Pentakosta, jadi Protestan dianggapnya dalam tanda kutip Protestan. Waktu berdoa tiba-tiba ada yang bisa bahasa lidah dan seterusnya. Nah kemudian diikuti oleh katanya gelombang kedua dan seterusnya, yang menurut saya sebetulnya keliru sih, karena fenomena seperti sekarang orang berbahasa roh sampai ekstasi gitu kan, sampai nggak sadar tumbang-tumbang, itu sejak abad kedua sudah ada. Nama gerakannya adalah Montanisme ya, jadi itu ada aliran tertentu yang memang modelnya kayak gitu. Jadi mengandalkan kayak nubuat-nubuat yang nggak jelas-jelas gitu loh. Kemudian orangnya berbahasa asing sampai reba-reba. Itu semua sudah ada sih. Awal abad yang kedua itu juga ada. Jadi kalau disebut gelombang pertamanya abad ke-20 rasanya kok nggak pas ya. Kalau memang mau konsisten ya itu juga gelombang pertama. Tapi kalau itu disebut gelombang pertama, wong itu disebut bidat kok oleh bapak-bapak gereja. Ya kan gitu. Nah, satu tradisi sih, dan kita ini harus memaklumi. Menurut saya kita nggak boleh terlalu banyak menghakimi, karena kita semua itu kan nggak bisa melepaskan diri dari tradisi kita masing-masing. ya betul. Jadi contoh misalnya orang-orang yang bertumbuh dari Protestan, walaupun dia pindah ke gereja yang karismatik misalnya, ibadahnya lebih ekspresif gitu, tapi ya tetap ekspresinya mereka somehow ya gitu-gitu aja gitu loh. Ya karena memang budayanya kan begitu kan ya, budayanya memang gitu. Nyindir ini. Jadi orang reform itu juga gitu. Orang reform itu juga begitu sih. Jadi orang reform itu juga misalnya ya, mereka meyakini bahwa ibadah yang benar nggak boleh pakai drum, hanya boleh pakai himne misalnya gitu. Loh itu dasarnya bukan Alkitab, dasarnya tradisi. Gitu. Tapi mereka berusaha ya, setelah jawaban pertama tradisi, kedua karena mereka kan sudah lama dengan tradisi itu, jadi mereka berusaha untuk memberikan dukungan-dukungan terhadap tradisi itu. Jadi ada tradisi yang kita biasanya kan tanpa mikir kita jalani aja kan. Ya. Jadi saya yakin banyak saudara-saudara kita, saya bukan cuma ngomong teman, tapi saudara-saudara kita yang karismatik itu sebetulnya melakukan itu tanpa tahu. Di 1 Korintus 14 itu ternyata dilarang gitu loh. Jadi dalam kenaifan mereka, dalam ignorance mereka lah, ignorance dan kenaifan mereka itu melakukan kesalahan ini gitu. Nah, itu karena tradisi. Tapi ada juga orang yang sudah tahu 1 Korintus 14. Tapi berusaha untuk memberikan pembelaan. Contohnya teman saya hamba Tuhan, dia bilang gini, menurut saya ya, 1 Korintus 14 itu sebetulnya hanya dilarang dalam konteks ibadah umum. Tapi kalau dalam persekutuan kecil, sesama orang Kristen boleh berbahasa roh. Tapi kalau kebaktian umum nggak boleh. Karena nanti siapa tahu ada orang luar yang masuk, nanti dipikir gila gitu kan. Menurut saya kok aneh. Kenapa aneh? Itu cara berpikirnya anakronistik. Cara berpikir modern dimasukkan ke dalam teks. Itu eksegese. Kenapa saya katakan gitu? Ya zaman dulu kan nggak ada gereja gede sih. Ya. Semuanya kan di rumah-rumah ya kan. Ketika Paulus ngomong itu kan persekutuan sih konteksnya. Mana ada Paulus bedakan ibadah umum dan ibadah persekutuan. Mana ada pembagian kayak begitu. Ya nggak ada lah gitu. Dan kita juga harus ingat loh. Itu kalau diadakan di rumah kan nggak semua penghuni rumah itu kan Kristen kan masalahnya. Ya jadi mereka kalau misalnya persekutuan rumah pun ya tetap nggak boleh pakai bahasa roh kalau nggak ada penerjemahnya. Tapi karena orang sudah terbawa tradisi begitu tanpa tahu, nah setelah tahu mereka tuh sulit untuk melepaskan itu gitu loh. Itu sulit melepaskan itu. Ya. Mereka berusaha untuk memberikan pembelaan, enggak lah, pasti inilah. Itu kan orang memasuki masa denial kan. Nanti kalau semakin tahu marah, ya kan. Setelah denial kan anger, gitu kan. Nah baru setelah itu lama berubah jadi acceptance, dia bisa nerima gitu. Tapi itu semua proses, kayak proses gitu. Ya.
Pak, mohon maaf sekali lagi, waktunya udah Ya. hampir sejam karena IG Live cuma bisa 1 jam. Setelah ini akan putus, 3 menit lagi kayaknya akan putus. Jadi kita udahin aja ngobrol online malam hari ini. Mohon maaf, banyak banget pertanyaan yang memang belum terjawab. Buat teman-teman yang joinnya tadi agak telat, nonton dari awal, karena di awal juga udah banyak ya Pak ya penjelasan yang seharusnya bisa menjawab banyak pertanyaan juga. Pak, sekali lagi terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Salam. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Belum bisa ke Bandung, kita ketemu online. Jadi, oh ya, pengumuman. Mulai minggu depan, STT Amadeus ada kelas online, betul Pak? Benar, kelas online cara menafsirkan Alkitab yang baik dan benar secara sederhana. Jadi bisa ikut ya. Yang nonton di sini boleh daftar, boleh ikut. Nah, Instagram Live ini akan tersedia selama 24 jam ke depan. Jadi bisa ditonton di Instagramnya Cornerstone 24 jam ke depan. Oke Pak. Yap. Sekian, terima kasih. Bye-bye Thank semua you banget yang buat sudah join. waktunya. Thank you. Yang semua sudah join, thank you. Sorry ya, nggak semua bisa dijawab. Thank you. Ya, Bye-bye. stay safe, Bye. stay healthy. Ya, you too. Ya,